Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Jemaat Sekelas Bidang 1. Kembali berjumpa dengan saya dalam program Mencari Anugerah pada hari ini, Senin tanggal 15 Juni tahun 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kembali kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh percaya Tuhan bahwa kami ada dalam keadaan baik pada pagi hari ini. Itu semua adalah karena pertolongan dan kasih Tuhan bagi kami. Sebelum kami boleh mulai segala aktivitas kami Tuhan pada hari ini, kami kembali menyediakan hati dan pikiran kami untuk Tuhan isi dengan kepada firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Berikan kami hikmat ya Bapa agar kami dapat kembali mendengarkannya, mengertinya dan juga melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bersalawat Bapa kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sedang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya bacakan, saya pilihkan dari surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Satu ayat saja, demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan, tapi yang juga melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberikan tema pelajaran hidup melalui pandemi COVID-19. Pelajaran hidup melalui pandemi COVID-19. Saya membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pada hari ini, dan yang kedua adalah pada edisi berikutnya. Kenapa saya mengambil tema ini, pelajaran hidup dari pandemi COVID-19? Selain memang karena ini yang masih kita alami sampai pada saat ini, karena ini juga jadi penting bagi saya karena banyak orang yang hanya menilai bahwa pandemi COVID-19 itu hanya membawa dampak buruk dalam kehidupan kita. Tapi dalam pelajaran ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ternyata ada banyak hal yang juga bisa kita pelajari, bahkan yang kita syukuri oleh pandemi COVID-19 ini. Tidak terasa, saudara yang terkasih, sudah 3 bulan lamanya kita menjalani pandemi COVID-19. Mulai dari PSBB, pembatasan sosial berskala besar, hingga pada saat ini di mana PSBB sudah mulai dilonggarkan oleh pemerintah kita, dan sudah banyak orang yang mulai keluar untuk bekerja. Pada awalnya memang saya melihat, dulu di awal-awal masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang senang karena libur kerja. Banyak anak-anak yang senang karena libur sekolah atau libur kuliah. Bahkan mungkin juga banyak orang yang senang karena libur dalam kegiatan-kegiatan informal, termasuk mungkin bersekutu atau bergereja. Tetapi beda halnya setelah 3 bulan berlalu. Karena di rumah saja atau tidak kemana-mana, mulai banyak orang yang merasa bosan dan jenuh. Banyak orang yang kemudian tidak sabar untuk bekerja, apalagi mungkin secara ekonomi sudah mulai menipis dan kesulitan. Banyak juga anak-anak yang sudah mulai bosan dan mereka sangat ingin ke sekolah kembali atau kuliah kembali. Itu juga yang banyak sudah ingin berkumpul dengan teman-teman, melakukan segala aktivitas dan hobi bersama misalnya. Atau mungkin juga kita merindukan persekutuan. Ada banyak hal yang membuat orang sekarang mulai lagi kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Dan saya perlu mengingatkan kepada kita semua bahwa meskipun hal itu bisa kita lakukan, tapi tetaplah kita melakukan protokol kesehatan dengan baik. Saya melihat dalam beberapa hari ini di Kota Medan khususnya, angka penyebaran yang terinfeksi positif itu semakin tinggi. Saya sangat berharap kita semua tidak ada yang terpapar karenanya. Karena itu kita harus selalu melakukan protokol kesehatan supaya kita terhindar dari penyebaran ini. Pelajaran hidup apa yang dapat kita ambil dari pandemi COVID-19? Itulah pertanyaannya. Banyak orang yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini hanya mau dampak buruk dalam kehidupan kita. Saya setuju. Dan saya juga mengakui. Ada banyak orang berduka cita. Ada banyak orang yang sedih karena anggota keluarga sakit. Banyak orang yang sedih karena kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang sedih karena acara-acara mereka menjadi tertunda atau yang batal. Saya juga tahu banyak orang yang mungkin merasakan dampak buruk dari pandemi COVID-19. Yang tidak mungkin kita beberkan satu persatu. Tapi saya juga harus mengatakan kepada kita semua bahwa pandemi COVID-19 ini juga membawa dampak positif. Bahkan pelajaran hidup yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan dalam perjalanan ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua,
apa hal-hal yang menjadi pelajaran hidup yang perlu kita syukuri karena pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, pandemi COVID-19 ini membuat kita berhenti dari segala aktivitas yang dulu pernah kita lakukan. Dan kita lebih banyak mengisi waktu itu dengan berefleksi, merenungkan hubungan kita yang sangat pribadi dengan Tuhan. Sebabnya secara iman atau secara gerejawi Bapak Ibu, secara rohani, banyak orang di mana-mana lebih mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Berapa waktu yang lalu ada beberapa video Bapak Ibu berbagai negara di mana orang berlutut lalu menyembah Tuhan di tempat-tempat yang terbuka, dan mereka begitu banyak sekali. Mungkin sebelum pandemi COVID-19 ini kita tidak pernah melihat hal tersebut. Ini membuktikan bahwa pandemi COVID-19 itu membuat orang lebih mempercayai Tuhan, lebih mengakui Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan sekali-kali melupakan Tuhan. Tuhan harus dimuliakan dalam segala sesuatu. Tapi tidak hanya tentang itu. Pandemi COVID-19 ini juga memberikan pelajaran hidup kepada kita. Kita harus lebih menghargai kemanusiaan, kehidupan. Lihat, saya melihat ada berapa banyak sekali orang, baik pribadi, keluarga, kelompok, komunitas, termasuk gereja Tuhan. Dalam pandemi COVID-19 ini mereka berbagi kasih, berbagi makanan, berbagi sembako kepada orang-orang di jalan, di tempat-tempat di mana orang-orang tidak dikenal, kepada siapa saja. Itu menurut saya luar biasa. Yang mungkin kalau karena tidak pandemi COVID-19 ini terjadi, kita tidak akan pernah melihat hal tersebut. Pandemi COVID-19 juga memberikan pelajaran kepada kita untuk lebih menghargai kesehatan. Kemudian sekarang banyak orang yang lebih rajin mencuci tangan, yang sekarang memakai masker kemana-mana, yang sekarang lebih menjaga jarak, lebih melakukan pola hidup yang sehat, makan makanan bergizi, dan lain sebagainya. Bukankah ini baik Bapak Ibu? Yang mungkin dulu sebelum pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang abai, banyak orang yang mengabaikan kesehatan karena merasa tidak perlu. Sekarang kita lebih banyak melihat orang-orang mengenai kesehatan mereka. Lalu pandemi COVID-19 juga membuat kita lebih menghargai persahabatan. Coba lihat sekarang Bapak Ibu, orang bertemu dengan rekan-rekan, sahabat, kawan-kawan. Tidak bisa secara langsung Bapak Ibu. Semuanya kita lebih sering menggunakan Zoom Live atau IG Live Bapak Ibu, atau video call, atau by phone Bapak Ibu dengan telepon dan seterusnya. Tentu kita merindukan pertemuan secara langsung untuk membina persahabatan kita. Tapi untuk saat ini kita mungkin belum bisa melakukannya. Pandemi COVID-19 ini juga mengajarkan kita tentang pelajaran hidup, lebih menghargai hubungan di dalam keluarga. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang terkasih, karena kita lebih sering berada di rumah, hubungan di antara kita dalam keluarga menjadi lebih hangat. Suami jadi lebih menghargai apa yang menjadi pekerjaan istri dan tanggung jawab istri di rumah. Dari bangun pagi sampai dengan tidur malam. Begitu juga sebaliknya, istri lebih menghargai peran suami sebagai kepala keluarga. Anak-anak lebih menghargai peran dan andil orang tua. Orang tua juga lebih menghargai kehadiran anak-anak yang mungkin selama ini sedikit terabaikan juga dalam kehidupan kita karena kesibukan dalam pekerjaan kita. Saya ingin percaya banyak keluarga yang lebih mensyukuri hubungan itu pada saat ini. Pandemi COVID-19 juga mengajarkan kita untuk lebih mensyukuri apa yang disebut dengan perilaku hidup sederhana. Mungkin sebelum pandemi COVID-19 ini, kita seringkali berperilaku konsumtif. Kita lebih sering menggunakan barang-barang yang sebenarnya bukan yang kita butuhkan, tapi yang hanya kita inginkan. Tapi setelah kita lebih sering berada di rumah, kita tahu kita tidak membutuhkan barang-barang yang begitu banyak. Kita hanya mungkin membutuhkan beberapa pakaian, beberapa barang-barang yang kita perlukan. Kita menjadi hidup yang sangat sederhana. Bukan itu pelajaran hidup yang baik, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, pelajaran hidup dari pandemi COVID-19 ini menurut saya adalah kita lebih menghargai alam sekitar yang Tuhan ciptakan kepada kita. Pada bulan yang lalu kita lihat ada beberapa laporan atau berita di media. Udara di kota kita menjadi lebih bersih. Menjadi lebih segar Bapak Ibu.
karena tidak ada kendaraan, tidak begitu banyak kendaraan, dan kemudian kita lebih menghirup udara yang lebih segar. Bukankah itu sesuatu yang baik dalam kehidupan kita? Pandemi COVID-19 itu membuat kita tidak lagi melihat kemacetan, udara yang kotor, dan lain sebagainya. Bukankah itu pelajaran hidup yang baik Bapak Ibu yang perlu kita ambil? Dan kita bersyukur di dalam segala hal. Yang kita percaya firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi. Tentang bersyukur dalam segala hal. Dalam arti menghargai, atau lebih menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu menjadi pelajaran hidup yang penting, yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Yakin dan percaya kalau kita nanti akan meneruskan kehidupan kita. Kita tahu bersama, kita mungkin tidak lagi kembali kepada pola hidup yang lama. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita sudah menemukan pola hidup yang baru. Yang akan terus kita lakukan. Dan itulah the new normal yang sebenarnya. Yang perlu kita lakukan. Kira firman Tuhan pada yang sungguh-sungguh dapat kita mengerti. Sehingga dapat kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami percaya Engkau telah berkata-kata di tengah-tengah kami. Mampukan kami Bapa untuk boleh melihat sisi positif. Ada banyak pelajaran hidup yang boleh kami alami dari pandemi COVID-19. Berkati kami Tuhan, berkati pada hari ini, berkati pekerjaan kami, berkati usaha yang kami lakukan, berkati seluruh keluarga kami di mana mereka berada. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai kami. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu yang kami akan sempurnakan. Bersama kembali kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kasihnya Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus. Dan senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara semua. Oleh pada pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.